Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami nggak apa nanti potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Om Swastiastu. Di sini kita akan menjelaskan tentang dokumen perencanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Ciamis tahun 2021 sampai 2026 yang disusun oleh yang pertama di sini ada Rosa Afriska NIM 109, yang kedua ada Cahyani NIM 112, yang ketiga ada saya sendiri RB Muhammad Zulfikar Agung NIM 145, dan yang keempat ada Aditya Iqbal NIM 150, dan yang terakhir ada M Andreas Alfadisi dengan NIM 143. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam daftar isi RPJMD terdiri dari 6 bab. Di next ke atas dulu, Mbak. Ya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada gambaran umum kondisi daerah, yang ketiga ada gambaran pengelolaan keuangan daerah, dan yang keempat ada permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Yang kelima ada visi dan misi daerah, dan yang terakhir yang keenam ada strategi dan arah kebijakan. Yang pertama langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang di bab 1 pendahuluan. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Langkah awal pembangunan daerah dimulai dengan melakukan perencanaan. Berdasarkan pasal 260 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana daerah sesuai dengan kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD untuk pembangunan 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk pembangunan 5 tahun, dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 5 tahun ke depan, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD yang disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN. Next. Di situ ada pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi yang pertama, pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Yang kedua ada pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga ada pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dan yang keempat, pendekatan atas bawah dan bawah atas yang dilaksanakan dengan memadusertakan antara kebijakan dari tingkat atas dengan aspirasi masyarakat. Selanjutnya ada perumusan RPJMD. Kabupaten Ciamis juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi penyusunan dokumen rencana, yaitu A. Pendekatan perencanaan holistik, tematik, integratif, dan spasial. Yang pertama ada pendekatan holistik tematik yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur bagian kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada pendekatan integratif yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dan yang ketiga ada pendekatan spasial yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keuangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keuangan dalam perencanaan.
Dan yang B, kebijakan anggaran belanja yang pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas atau money follow program. Selanjutnya ada dasar hukum penyusunan. Terus di layar tersebut sudah tertera di paling bawah sebelah kiri penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2021 sampai 2026 didasarkan pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2011 nomor 21 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 63 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan. Yang keempat ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Yang kelima ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Sistem Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Yang keenam juga ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang ketujuh ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 22 tahun 2010 tentang Tata Cara Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 sampai 2029. Yang kedelapan ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang kesembilan ada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 3 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 10 ada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 13 tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Ciamis. Nomor 11 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 1 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis tahun 2005 sampai 2025. Dan nomor 12 ada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 15 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ciamis tahun 2011 sampai dengan 2031. 13 ada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 29 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dan yang terakhir nomor 14 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya adalah hubungan antar dokumen. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah penyusunan harus berpedoman pada RPJP, daerah yang memperhatikan RPJM nasional. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada RKP serta sebagai pedoman Renstra OPD. Di next 1.4 maksud dan tujuan. Nah, di situ ada maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2021 sampai 2026 adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 periode yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja daerah atau RKPD dan rencana strategis atau Renstra, organisasi perangkat daerah atau OPD, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan daerah. Yang kedua ada tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2021 sampai 2026, yaitu yang pertama mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis, terintegritas, dan terpadu antar pemangku kepentingan, antar fungsi pemerintahan, antar wilayah, dan antar sumber daya. Yang kedua, tujuannya untuk menjaga dan memelihara
konsistensi pembangunan selama 5 tahun agar tetap berjalan ke arah tujuan yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Ya, selanjutnya bab 2 yaitu gambaran umum kondisi daerah. Yang pertama, kondisi umum kondisi daerah. Satu, aspek geografi dan demografi. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya berada di ujung tenggara dengan jarak dari ibu kota provinsi sekitar 121 km. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Ciamis berada di posisi strategis karena dilalui jalan nasional lintas Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan lintas Ciamis, Cikijing, Cirebon. Kabupaten Ciamis berbatasan dengan daerah, kabupaten atau kota lainnya, yaitu sebagai berikut. Sebelah utara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, sebelah barat Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, sebelah timur Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Banjar berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, wilayah Kabupaten Ciamis kembali berkurang setelah dibentuknya Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, sehingga luas wilayahnya Kabupaten Ciamis menjadi 1.597,67 km persegi. Next. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya berada di ujung timur Provinsi Jawa Barat dengan jarak dari ibu kota sekitar 120 km. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan nasional lintas Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan jalan provinsi lintas Ciamis Cirebon. Next. Selanjutnya, topografi. Kabupaten Ciamis berada pada ketinggian antara 0 sampai 1,775 mdpl. Elevasi Kabupaten Ciamis cenderung semakin tinggi dari selatan ke utara, kecuali bagian barat yang wilayahnya perbukitan. Jika dilihat dari kondisi kemiringan lerengnya, Kabupaten Ciamis memiliki kemiringan lereng yang bervariasi, antara 0 hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat gawir sesar di bagian tengah timur Kabupaten Ciamis yang memanjang arah tenggara sampai barat laut, sehingga kemiringan lerengnya sangat curam. Selanjutnya, jenis tanah. Kabupaten Ciamis memiliki 3 jenis tanah yang berbeda, antara lain andosol, inseptisol, dan ultisol. Andosol adalah tanah yang berkembang dari bahan vulkanik seperti abu vulkan, batu apung, sinder, lava, dan bahan vulkanik plastik yang fraksi koloidnya didominasi oleh mineral atau short range order atau ordo kisaran pendek seperti alopan, imogolit, ferrihidrit, atau kompleks alhumus. Dalam keadaan lingkungan tertentu, pelapukan mineral aluminosilikat primer dalam bahan induk non-vulkanik dapat juga menghasilkan mineral. Sebagian tanah seperti ini juga masuk ke dalam andosol.
tanah insertisol memiliki kadar fosfor rendah, sedangkan kadar aluminium dan zat besinya tinggi. Kesamaan yang dikandung jenis tanah ini antara 5,0 sampai dengan 7, dengan tingkat kejenuhan 0 sampai 72%. Oleh karena itu, tanah ini termasuk tanah yang memiliki tingkat kesamaan sedang. Sementara itu, tanah yang baik untuk digunakan lahan pertanian adalah tanah yang sifatnya netral. Ultisol adalah tanah dengan horizon argilik atau kandik bersifat masam dengan kejenuhan basa rendah. Ultisol bervariasi dalam warna dari ungu, merah, orange kemerahan dengan terang menyilaukan, orange pucat kekuningan, dan bahkan beberapa warna kekuningan sampai coklat terang. Selanjutnya hidrologi. Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu Sungai Citandui yang mengalir mulai dari Gunung Cakrabuana yaitu di hulu di Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Sagara Anakan, Provinsi Jawa Tengah, dengan anak sungainya terdiri dari Sungai Cimuntur, Sungai Cijolang, dan Sungai Ciseol. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam daerah aliran Sungai Citandui, sedangkan sisanya termasuk ke dalam Cidulang, yaitu Kecamatan Banjaranyar dan Kecamatan Banjarsari. Potensi air baku tersebut pada saat ini dimanfaatkan untuk pengairan atau irigasi dan air bersih. Di samping itu, potensi sumber daya air juga dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti pariwisata. Selanjutnya, klimatologi. Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Ciamis umumnya beriklim tipe C agak basah. Keadaan suhu udara berkisaran antara 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Dengan rata-rata curah hujan sebesar 2.173 mm atau tahun. Dengan rata-rata hari hujan 121 hari. Next. Selanjutnya, penggunaan lahan. Kabupaten Ciamis memiliki penggunaan lahan yang bervariatif, yaitu perkebunan, hutan, ladang, sawah, semak atau belukar, dan lahan terbangun lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan lahan Kabupaten Ciamis didominasi oleh hutan dengan luas 50.485,54 hektar atau sebesar 31,60% dari luas Kabupaten Ciamis. Terdiri dari kawasan hutan negara dan hutan rakyat yang tersebar di wilayah selatan dan utara Kabupaten Ciamis. Kemudian disusul oleh penggunaan lahan perkebunan dengan luas 39.521 hektar atau 24,74% pemukiman dengan luas 29.291,85 atau sekitar 18,33%. Dan sawah dengan luas 28.767,13 atau 18,1% dari luas Kabupaten Ciamis. Kawasan hutan negara seluas 18.407,74 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, Cagar Alam Nusa Gede, Penjalu seluas 8,76 hektar, Suaka Marga Satwa, Gunung Sawal seluas 5.567,37 hektar, kelompok hutan Pasir Dudan seluas 357,22 hektar. Yang keempat, kelompok hutan Gunung Sawal seluas 4.068,26 hektar. Yang kelima, hutan Cendana Bitung seluas 111,84 hektar. Yang keenam, kelompok hutan Madati seluas 1.621,58 hektar. Yang ketujuh, kelompok hutan Gunung Cakrabuana seluas 26,28 hektar. Yang ke-8, kelompok hutan Gunung Pataka seluas 111,64 hektar.
Yang ke-9, kelompok hutan gunung Babakan seluas 1.107,54 hektar. Yang ke-10, kelompok hutan gunung Cibangka seluas 768,21 hektar. Kemudian disusul oleh penggunaan lahan perkebunan dengan luas 39.521,12 hektar atau 24,74% permukiman dengan luas 29,291,85 atau 18,33% dan sawah dengan luas 28.767,13 hektar atau 18,1% dari luas Kabupaten Ciamis. Selanjutnya geostrategis. Kabupaten Ciamis merupakan akses penghubung menuju pusat pertumbuhan Pangandaran yang merupakan pusat pertumbuhan Jawa Barat dan juga penghubung menuju kawasan perkotaan Cilacap. Di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu pusat kegiatan nasional atau PKN, sehingga diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Selanjutnya potensi pengembangan wilayah. Berdasarkan karakter geografi, sebaran penggunaan lahan dan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ciamis dapat diidentifikasi potensi-potensi yang dapat dikembangkan, seperti potensi pertanian dan pertambangan. Potensi pengembangan wilayah berdasarkan rancangan peraturan daerah tentang revisi rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Ciamis tahun 2017 sampai 2037. Dinyatakan bahwa rencana penggunaan lahan diarahkan untuk menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang harus dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan yang harus dipertahankan guna menghindari berbagai efek negatif yang mungkin muncul. Sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Lebih jelasnya, rencana penggunaan lahan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana tabel berikut. Selanjutnya potensi pertanian. Pertanian hingga saat ini merupakan sektor utama yang membentuk pola hidup masyarakat Kabupaten Ciamis, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Kabupaten Ciamis memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian dan sebagai salah satu penghasil terbesar padi di Jawa Barat. Kabupaten Ciamis terus berupaya dan berinovasi untuk menjadi produsen pertanian terbesar dengan komoditas utama padi, jagung, kedelai, dan lainnya. Selanjutnya, kawasan tanaman pangan. Peruntukan kawasan tanaman pangan atau LP2B yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Ciamis dengan mempertimbangkan keberadaan sebaik berikut. Yang pertama, 1. Lahan sawah subur dengan irigasi teknis. Yang kedua, lahan sawah subur dengan irigasi sederhana atau desa. Dan yang ketiga, lahan sawah tadah atau hujan cukup subur. Selanjutnya, kawasan hortikultura. Kecamatan Panjalu merupakan salah satu kecamatan yang memiliki luasan panen untuk komoditi hortikultura terbesar di Kabupaten Ciamis, yaitu komoditi aneka cabai, mentimun, dan tomat. Kecamatan Sukamantri juga merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi untuk berbagai komoditi hortikultura. Produksi utamanya yaitu cabai besar. Kecamatan Sukamantri merupakan kecamatan dengan produksi cabai besar terbesar di Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, kawasan peternakan. Kawasan peruntukan peternakan direncanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Ciamis dengan kapasitas rata-rata 40.000 ekor atau unit atau siklus. Adapun rencana pengembangan kawasan peternakan terdiri dari yang pertama budidaya ayam, ras pedaging sistem closed house, yang kedua pembibitan ayam ras pedaging, yang ketiga budidaya ayam ras petelur, yang keempat pengembangan sapi perah. Selanjutnya kawasan perikanan, pengembangan komunitas
perikanan sangat ditentukan oleh adanya dukungan lahan dan ketersediaan air yang memenuhi standar teknis. Adapun rencana pengembangan kawasan perikanan terdiri dari pengembangan komunitas perikanan berdasarkan potensi kewilayahan atau sentra. Yang kedua, pusat kuliner hasil produksi perikanan. Yang ketiga, pasar ikan bersih. Selanjutnya, potensi pertambangan. Rencana pengembangan kawasan pertambangan dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya mineral dan bahan galian yang dimiliki Kabupaten Ciamis untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap mempertahankan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. Selanjutnya, potensi industri. Peruntukan ruang untuk rencana pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Ciamis seluas 495,70 hektar. Meliputi kegiatan peruntukan industri KPI yang berada di Kecamatan Cijongjing seluas 495,7 hektar yang merupakan kawasan untuk industri non-polutan dan sentra industri kecil dan menengah yang meliputi Desa Ciharalang dan Desa Bojong Mengger. Yang kedua, potensi pariwisata. Peruntukan untuk ruang pengembangan wisata di Kabupaten Ciamis meliputi yang pertama, objek wisata budaya, yaitu satu situ Lengkong di Kecamatan Penjalu. Yang kedua, Cipanjalu dengan Bahari di Kecamatan Penjalu. Yang ketiga, situs Hariang Kuning dan Hariang Kencana di Kabupaten Kapunduhan, Desa Kertamandala, Kecamatan Panjalu. Yang keempat, Asana Gede di Kecamatan Kawali. Yang kelima, Karangkamulyan di Kecamatan Cijongjing. Yang keenam, situs Gunung Susuro di Kecamatan Cijongjing. Yang ketujuh, Kampung Kota di Kecamatan Tambak Sari. Yang kedelapan, situs Tambak Sari di Kecamatan Tambak Sari. Dan seterusnya. Objek wisata alam meliputi yang pertama, situ Cibubuhan di Kecamatan Sukamantri. Sungai Cireong di Kecamatan Sidangkasih, Situwangi di Kecamatan Kawali, Curug 7 Cibolang di Kecamatan Panjalu, Curug Panganten di Kecamatan Cisaga, dan yang lainnya. Selanjutnya C, objek wisata khusus atau minat meliputi Arung Jeram di Kabupaten Cijongjing. Yang kedua, Waterboom Sukahadi di Kecamatan Ciharboti dan Waterboom Tirta Sumberjaya di Kecamatan Cibaku. Yang kedua, wahana wisata flora. Yang ketiga, wahana wisata fauna. Yang keempat, wahana permainan modern yang salah satunya adalah fasilitas olahraga di Kecamatan Ciamis, Ijakan di Kecamatan Berbek. Selanjutnya, wilayah rawan bencana. Kabupaten Ciamis merupakan daerah rawan bencana. Potensi bencana di wilayah Kabupaten Ciamis terdiri dari gempa bumi, tanah longsor, angin ribut atau puting beliung, dan keringanan yang merupakan ancaman alam atau ancaman alam yang terdiri dari epidemia, penyakit, dan KLB, serta kebakaran rumah. Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2019 yang dikeluarkan oleh Penanggulangan Bencana BNPB bahwa indeks risiko meliputi ancaman Kabupaten Ciamis memiliki skor 156 yang termasuk kelas risiko tertinggi. Demografi. Perkembangan jumlah Kabupaten Ciamis tahun 2014 sampai 2018
0,567% seperti terlihat dari grafik di bawah ini. Penyebaran penduduk terkonsentrasi di wilayah telah berkembang karena ketersediaan akses untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2020 Kecamatan Ciamis, yaitu sebesar 109.000,8 jiwa, dan wilayah penduduk dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Cidolo, yaitu sebesar 21.840 jiwa. Dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Ciamis sejumlah 1.430,262 jiwa. Selanjutnya, akses kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan daerah untuk memberikan gambaran tentang kondisi umum kesejahteraan masyarakat. Pembahasan difokuskan terhadap kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya. Fokus dan pemerataan ekonomi. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Ciamis adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makroekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan PDRB. Penduduk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Ciamis selama periode tahun 2014 sampai 2018 atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan adalah sebagai tabel berikut. Dari tabel tersebut terlihat bahwa estimasi nilai PDRB Kabupaten Ciamis tahun 2018 atas dasar harga berlaku mencapai 28,72 triliun dan atas dasar harga konstan adalah 20,88 triliun. Struktur ekonomi Kabupaten Ciamis selama periode tahun 2014 sampai 2018 atas dasar harga berlaku didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 23,07%, sedangkan berdasarkan harga konstan terjadi pergeseran dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,34%. Ke perdagangan besar dan eceran. Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 22,10% pada tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel berikut. Laju pertumbuhan ekonomi LPE menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam selang waktu tertentu, LPE digunakan untuk yang pertama mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi, dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Yang ketiga, dasar pembuatan perakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan. Di Kabupaten dan komunikasi sebesar 10,20 Selanjutnya, PDRB per kapita. PDRB per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk semakin tinggi. PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Ciamis tahun 2014
sebesar 17,55 juta rupiah dan tahun 2018 sebesar 28,722 juta rupiah. Perbandingan dengan provinsi terlihat dalam grafik berikut. Selanjutnya laju inflasi. Angka inflasi Kabupaten Ciamis tahun 2018 tercatat cukup tinggi, yaitu sebesar 7,47%. Hal tersebut terjadi sebagai dampak dari melemahnya ekonomi nasional, yaitu melemahnya nilai tukar. Tahun berikutnya cenderung terkendali. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian inflasi tahun 2018, posisinya lebih rendah dari angka inflasi Provinsi Jawa Barat dan nasional. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat, dan penduduk. IPM dibentuk oleh 3 dimensi, yaitu yang pertama umur panjang dan hidup sehat, yang kedua pengetahuan, yang ketiga standar hidup layak. Selanjutnya kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 sebanyak 99,810 jiwa atau sebesar 8,59, dan tahun 2018 menurun menjadi sebanyak 85,720 jiwa atau sebesar 7,22%. Penanganan kemiskinan ini tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Berikut gambaran tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dikenal dengan istilah Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM. Selanjutnya, fokus kesejahteraan sosial. Selanjutnya, fokus kesejahteraan sosial. Fokus kesejahteraan sosial masyarakat diuraikan dalam 4 bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pengangguran. Selanjutnya, kesehatan. Capaian kinerja kesehatan diukur antara lain dengan angka kematian bayi, AKB, angka kematian ibu atau AKI, presentasi balita gizi buruk, dan angka harapan hidup, angka kematian bayi. Selanjutnya, pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari
kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Selanjutnya fokus seni, budaya, dan olahraga. Pemuda dan olahraga. Pemuda dan olahraga. Selanjutnya aspek pelayanan umum. Pelayanan publik atau pelayanan umum di Kabupaten Ciamis Pelayanan publik atau pelayanan umum di Kabupaten Ciamis merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, fokus layanan umum urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan. Yang ketiga, pekerjaan umum dan penataan ruang. Yang keempat, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Yang kelima, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Yang keenam, urusan sosial. Selanjutnya, urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar. Yang pertama, urusan tenaga kerja. Yang kedua, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang ketiga, urusan pangan. Yang keempat, urusan pertanahan. Yang kelima, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang keenam, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Yang ketujuh, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Yang kedelapan, urusan perhubungan. Yang kelima, urusan komunikasi dan informatika. Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah. Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya, urusan penanaman modal. Iklim usaha investasi yang kondusif mutlak diperlukan bagi suatu daerah guna menjaring penanaman modal. Indikator capaian kinerja pada urusan penanaman modal dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya, kepemudaan dan olahraga. Pemuda merupakan aset yang melanjutkan estafet pembangunan di masa yang akan datang. Organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan merupakan wadah pada para generasi muda untuk menyalurkan kegiatan yang bersifat positif. Selanjutnya, urusan statistik. Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan atau perumusan kebijakan. Dan selanjutnya, aspek daya saing daerah. Terus fokus kemampuan ekonomi daerah. Selanjutnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Adapun angka konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, nilai tukar petani atau NTP.
dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita atau presentasi konsumsi RT non-pangan. Dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, fokus fasilitas wilayah atau infrastruktur. Yang pertama, infrastruktur wilayah. Yang kedua, kemantapan jalan. Selanjutnya, ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Selanjutnya, luas wilayah produktif. Dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, fokus iklim berinvestasi. Yang pertama, jumlah investasi. Yang kedua, angka kriminalitas. Dapat dilihat di tabel berikut. Fokus sumber daya manusia. Yang pertama, kualitas tenaga kerja. Dapat dilihat di tabel berikut. Yang kedua, tingkat ketergantungan atau rasio ketergantungan. Dapat dilihat di tabel tersebut. Selanjutnya, pencapaian sasaran RPJMD tahun 2019. Dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, gambaran pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang ikut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah dengan kewenangan yang didasarkan pada otonomi daerah melahirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Yang pertama, kinerja keuangan masa lalu, yaitu tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya, kinerja pelaksanaan APBD. Berikut. Yang pertama, realisasi pendapatan Kabupaten Ciamis dari tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan presentase rata-rata pertumbuhan 6,57%. Yang kedua, belanja daerah. Dapat diterangkan bahwa presentase rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah sebesar 6,84% dengan kapasitas fiskal yang dimiliki. Realisasi anggaran belanja daerah dari tahun 2014 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,84%, yaitu dari 2,007 151,407,722 triliun pada tahun 2014 menjadi sebesar 2,002,915,468,682 pada tahun 2018. Selanjutnya, pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah dari tahun 2014 ke tahun 2018 terus mengalami penurunan, sehingga rata-rata penurunannya 16,91%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dari tahun 2014 ke tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 96,51%. Selanjutnya, neraca daerah. Kabupaten Ciamis serta kemampuan aset daerah untuk neraca daerah
adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dapat dilihat di tabel berikut. Yang pertama, aset. Aset pemerintah daerah Kabupaten Ciamis selama periode tahun 2014 hingga 2018 mengalami penurunan. Aset lancar pemerintah Kabupaten Ciamis mengalami tren penurunan dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Penurunan signifikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pada komponen piutang lain-lain. Investasi tren pertumbuhan dan yang meningkat pada komponen piutang. Yang kedua, aset kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Ciamis selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan dengan rata-rata 10,07% dengan rata-rata pertumbuhan kewajiban jangka pendek sebesar 11,79%. Selanjutnya, ekuitas dana. Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Ciamis selama tahun 2014 hingga 2018 menurun dengan rata-rata sebesar 1,78%. Dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Ciamis yaitu yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar pada tahun 2014 adalah sebesar 13,13 dan tahun 2018 sebesar 0,98. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih liquid. B, rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio hutang terhadap modal. Rasio hutang terhadap modal pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar 1,72 serta periode tahun 2018 sebesar 2,74. Hal ini disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Ciamis dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang. Selanjutnya, program kemitraan dana bina lingkungan atau PKBL dan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Selain APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat, pendanaan pembangunan non-APBD Kabupaten Ciamis yang lainnya adalah program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL dan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2014 sampai 2018. Yang pertama, kebijakan pendapatan daerah. Yang kedua, kebijakan belanja. Yang ketiga, kebijakan pembiayaan. Selanjutnya, proporsi penggunaan anggaran. Dapat dilihat di tabel berikut. Berdasarkan tabel 3.4 dari data realisasi rata-rata pertumbuhan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja tahun 2014 sampai 2018 sebesar 1,23%. Belanja tidak langsung periode ya stop lagi.
Selanjutnya, kerangka pendanaan. Yang pertama, proyeksi pendapatan dan belanja. Dapat dilihat selanjutnya, kerangka pendanaan. Yang pertama, proyeksi pendapatan dan belanja. Dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, perhitungan kerangka pendanaan. Yang pertama, proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Atau sila. Halo. Dari ini, Jak. Selanjutnya, kebijakan alokasi anggaran. Yang pertama, prioritas 1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Yang kedua, prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cak, suaramu masih di mute. Oh, suara Oh, halo, ya. aja ya, di mute ya. Mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Kirain jaringannya yang lemot. Ya, mohon maaf, saya ulang kembali. Untuk bab 4, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, di mana terdapat permasalahan pembangunan daerah, yang terdapat tabel identifikasi permasalahan untuk penentu program pembangunan daerah Kabupaten Ciamis yang didapatkan hasil sebagai berikut. Di dalam aspek kesejahteraan, untuk pertumbuhan PDRB ini masih mengalami minus, dengan capaian kinerja pada tahun 2020 ini hanya minus 0,14, dan untuk PDRB per kapita atau yang mengalami plus itu sebesar 31,97, 4,405. Dan untuk indeks Gini juga di Kabupaten Ciamis ini mengalami plus, di mana dalam target kinerja provinsi ini 0,37 sampai 0,38, sedangkan untuk indeks Gini Kabupaten Ciamis sudah menurun di kisaran 0,34. Selanjutnya, dalam tingkat pengangguran terbuka, Kabupaten Ciamis ini masih mengalami minus dengan nilai 5,66 dari target provinsi 7,9 sampai dengan 7,7. Selanjutnya, dalam aspek daya saing, nilai tukar petani Ciamis pun masih
mengalami minus dengan 111,93 dengan capaian provinsi 115,36. Selanjutnya, untuk identifikasi kebijakan RPJMN dan RPJMD, Provinsi Jawa Barat ini dan pemerintah Kabupaten Ciamis didapatkan hasil identifikasi sebagai berikut, di mana di dalam global ini untuk isunya yang diangkat yaitu SDGs, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, Revolusi Industri 4.0, dan untuk nasional, ini mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan dengan falsafah Pancasila. Dan untuk Provinsi Jawa Barat, didapatkan isu bahwa kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia. Dan yang terakhir untuk Kabupaten Ciamis, di mana peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan. Selanjutnya, untuk isu strategis dari kelompok kami yang sudah didapatkan hasil dari isu-isu di Kabupaten Ciamis bahwa dalam penelitian isu strategis di suatu daerah perlu mengukur beberapa indikator yang memenuhi skala kriteria, di mana berikut ini merupakan penilaian skala kriteria guna mengetahui indikator yang memiliki total skor tertinggi untuk dibandingkan dengan rata-rata skor dan dapat menjadi isu strategis bila mana total dari indikator tersebut melebihi rata-rata skor. Di mana diketahui bahwa total skor di Kabupaten Ciamis ini mencapai jumlah 845, di mana jika di dalam rata-rata skor isu strategis ini didapatkan rata-rata sebesar 76,82. Untuk rinciannya, pertumbuhan PDRB ini total skor 100, dan untuk indeks pembangunan manusia atau IPM 85. Untuk angka rata-rata lama sekolah ini hanya berkisar 55, dan untuk tingkat pengangguran terbuka atau TPT 85, dan angka usia harapan hidup 75, nilai tukar petani 100, dan persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa ini 40. Dan untuk sekolah pendidikan SDMI, kondisi bangunan yang baik ini hanya kisaran 40 dari total skor. Selanjutnya, yang ke-9 ini ada presentasi jalan kabupaten dalam kondisi baik, sebesar total skornya 100, dan untuk rasio rumah layak huni 80, dan untuk cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 85. Jadi dari total isu strategis yang kelompok kami angkat ini terdapat 11 isu strategis dengan total skor 845, dan rata-rata skor didapatkan 76,82. Selanjutnya untuk bab 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan untuk teman saya yang sudah bertugas. Baik, selanjutnya saya akan membacakan bab 5, yaitu tentang visi dan misi daerah. Di sini 5.1 adalah visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis tahun 2021 sampai 2026 adalah terwujudnya kemandirian ekonomi dengan kabupaten unggul sejahtera masyarakat. Lanjut ke tabel berikutnya, yaitu proses perumusan perwujudan visi. Di sini ada beberapa isu strategis atau permasalahan pembangunan yang masuk ke dalam proses perumusan perwujudan visi. Yang pertama adalah pertumbuhan PDRB yang sesuai dengan perwujudan visi 1, yaitu meningkatkan perekonomian Kabupaten Ciamis yang mandiri dan berdaya saing tinggi dengan menggali potensi daerah masing-masing sebagai penggerak ekonomi. Kemudian yang kedua adalah indeks pembangunan manusia atau IPM yang masuk ke dalam perwujudan visi 2, kemudian angka rata-rata lama sekolah yang masuk ke dalam perwujudan visi 3, kemudian angka usia harapan hidup yang masuk ke dalam perwujudan visi 3, dan kemudian nilai tukar petani yang masuk ke dalam perwujudan visi 5, dan kemudian presentase desa berstatus swasembada terhadap total desa yang masuk ke dalam perwujudan visi 4, dan yang terakhir yaitu rasio rumah layak huni yang masuk ke dalam perwujudan visi 4. Nah, lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel perumusan pokok-pokok visi. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 6 pokok-pokok visi. Yang pertama adalah meningkatkan
meningkatkan kemandirian ekonomi. Kemudian yang kedua, mewujudkan perekonomian dengan pertumbuhan yang tinggi, masyarakat sejahtera. Kemudian yang ketiga, mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Yang keempat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan pelayanan publik dengan optimalisasi penggunaan infrastruktur. Kemudian yang keenam, menciptakan produktivitas daerah unggul. Di sini pernyataan visi ini adalah terwujudnya kemandirian ekonomi dengan kabupaten unggul sejahtera masyarakat. Kemudian lanjut ke tabel penjelasan pokok-pokok visi. Yang pertama, pokok-pokok visi adalah memiliki daya saing ekonomi yang mandiri. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas SDM yang unggul. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kemudian, memiliki pelayanan publik yang optimal. Dan yang terakhir, menciptakan produktivitas daerah yang unggul. Lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel 5.2 terkait penjelasan misi. Nah, di sini ada 6 visi, yaitu yang pertama, meningkatkan kemandirian ekonomi yang misinya adalah membangun Kabupaten Ciamis yang lebih dan kualitas pelayanan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul, yang misinya berupa membangun Kabupaten Ciamis dengan kabupaten atau kota yang cerdas dan rajin dengan SDM yang berpendidikan tangguh. Kemudian yang keempat, visinya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan pelayanan publik dengan optimalisasi penggunaan infrastruktur, yang misinya adalah mengoptimalkan penggunaan infrastruktur yang ada. Dan yang terakhir, yang keenam, menciptakan produktivitas daerah unggul, yang misinya berupa meningkatkan kinerja produktivitas agar memberikan dampak positif bagi keunggulan ekonomi daerah. Baik, lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel 5.3, yaitu tujuan dan sasaran. Baik, dapat kita lihat tujuannya berikut adalah meningkatkan kemandirian ekonomi, kemudian mewujudkan perekonomian dengan pertumbuhan yang tinggi, masyarakat sejahtera, kemudian mewujudkan sumber daya manusia SDM yang unggul, kemudian meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kemudian meningkatkan pelayanan publik dengan optimasi penggunaan infrastruktur. Sasaran dan indikator kerjanya ataupun target kinerja pada tahun ke tahun sesuai dengan tujuan yang telah dicapai oleh Kabupaten Ciamis. Berikut adalah penjelasan dari bab 5. Mungkin bab 6 akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Rosa Afriska. Silakan Mbak Rosa Afriska untuk dilanjutkan bab 6-nya. Guys, di stop dulu, masih azan. Selanjutnya yaitu pada bab 6, strategi dan arah kebijakan. Berikut merupakan tahapan untuk identifikasi SWOT, analisis yang bertujuan menemukan kekuatan, kelemahan, dan ancaman. Dengan diketahuinya hal tersebut, pemerintah Kabupaten Ciamis dapat mempertahankan kekuatan dan mengurangi kelemahan, menambah peluang, serta melakukan antisipasi terhadap ancaman. Pada tabel tersebut terdapat internal dan juga eksternal, yang mana internal terdiri dari kekuatan dan juga kelemahan, dan eksternal terdiri dari peluang dan juga ancaman. Setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari Kabupaten Ciamis, kemudian mencari alternatif strategis, di mana alternatif strategi ini bertujuan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang telah diidentifikasikan dengan cara SWOT, analisis. Dengan ini, Kabupaten Ciamis dapat mempertahankan dan juga meningkatkan, mengurangi, maupun mencegah terjadinya permasalahan. Next. Selanjutnya yaitu ada perumusan alternatif strategi. Pada
Pada kekuatan dan juga peluang terdapat alternatif strategi. Yang pertama, peningkatan kuantitas dan kualitas pekerja yang merata dengan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang kedua, peningkatan kualitas infrastruktur, sarana, dan prasarana daerah dengan menjamin kualitas pelayanan publik, transportasi, jalanan umum, dan pemukiman serta ruang terbuka. Pada kelemahan dan juga ancaman, terdapat alternatif strategi di mana optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif Kabupaten Ciamis, arah kebijakan umum dari sisi daerah, memperhitungkan hasil analisis SWOT serta alternatif strategi. Next. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa visi dari Kabupaten Ciamis pada RPJMD ini yaitu terwujudnya kemandirian ekonomi dengan kabupaten unggul, sejahtera masyarakat. Pada misi yang pertama yaitu membangun Kabupaten Ciamis yang berkualitas dan mampu mencetak kemandirian ekonomi daerah, yang bertujuan untuk terwujudnya Kabupaten Ciamis yang mandiri secara ekonomi. Nah, untuk sasarannya yaitu yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua menggali potensi daerah agar berdaya saing tinggi. Untuk strateginya yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan mengembangkan distribusi perdagangan. Yang kedua meningkatkan proses pemberian izin yang memudahkan pelaku usaha. Untuk arah kebijakannya yaitu yang pertama meningkatkan serta perlindungan dan dukungan usaha koperasi dan UMKM. Untuk arah kebijakan yang kedua yaitu ada meningkatkan peluang dan kesempatan kerja, meningkatkan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk, dan pemodalan koperasi dan juga UMKM, serta meningkatkan sarana dan prasarana sumber daya manusia pariwisata. Untuk misi yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan yang berhubungan dengan wujudnya kualitas pelayanan yang dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Ciamis. Untuk sasarannya ada dua. Yang pertama, meningkatnya kualitas kinerja pelayanan pada sektor kesehatan, publik maupun dalam pemerintahan. Dan yang kedua, menggali potensi SDM agar strateginya. Yang pertama itu meningkatkan mutu dan kualitas dalam pelayanan masyarakat. Yang kedua melakukan pelatihan serta edukasi terkait kualitas pelayanan. Kemudian untuk arah kebijakannya meningkatkan kualitas kelembagaan dan sektor-sektor yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat. Untuk misi yang ketiga yaitu membangun Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten yang cerdas dan rajin dengan SDM yang berpendidikan tangguh. Ke bawah lagi. Tujuannya yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, dan berintegritas tinggi dalam pendidikan. Sasarannya itu yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat dan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Ciamis. Yang kedua, meningkatkan peran semua elemen masyarakat di Kabupaten Ciamis untuk mendukung pembangunan SDM menuju pendidikan yang tangguh. Untuk strateginya, yang pertama, meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, penunjang pendidikan, serta kualitas dan jumlah guru dalam rangka meningkatkan pendidikan agar tercipta SDM yang berpendidikan tangguh. Untuk strategi yang kedua, yaitu menciptakan program itu membangun dan meningkatkan lagi kinerja masyarakat. Dan arah kebijakannya yang pertama, masyarakat dan layanan pendidikan di Kabupaten Ciamis diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan juga kualitas SDM-nya. Yang kedua, komunitas dan organisasi dan meningkatkan kinerja masyarakat di daerah-daerah tertentu seperti pengadaan pelatihan-pelatihan menuju SDM berpendidikan tangguh dan lain-lain. Next. Untuk misi yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang terlatih.
Tujuannya yaitu peningkatan derajat pelayanan kesehatan masyarakat, dan sasarannya ada dua. Yang pertama, terwujudnya kemudahan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Untuk strateginya, meningkatkan efisien dan pengembangan kualitas dalam pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, meningkatkan proses pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu. Untuk arah kebijakannya, meningkatkan prasarana kesehatan yang berkualitas dan menambah tenaga kesehatan yang terlatih. Selanjutnya yaitu misi yang kelima, meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur Kabupaten Ciamis semakin optimal, yang bertujuan agar terwujudnya kualitas pelayanan publik dengan optimalisasi penggunaan infrastruktur. Sasarannya yang pertama, pengoptimalan potensi daerah dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri. Yang kedua, pembangunan dan perbaikan jembatan atau jalan-jalan yang rusak di daerah Kabupaten Ciamis, terutama di daerah pelosok yang sulit diakses. Untuk strateginya yaitu pembangunan dan perbaikan jembatan atau jalan-jalan yang rusak, terutama di daerah pelosok yang sulit diakses, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dengan pembangunan jalan yang rusak untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah. Untuk arah kebijakannya yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai, pemberdayaan pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, misi yang keenam, misi yang terakhir yaitu mewujudkan produktivitas daerah yang lebih unggul dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja produktivitas agar memberikan dampak positif bagi keunggulan ekonomi daerah. Sasarannya yang pertama, menghidupkan kembali koperasi simpan pinjam masyarakat di Kabupaten Ciamis, dan yang kedua, meningkatkan peran industri untuk memajukan ekonomi rumah tangga Kabupaten Ciamis. Dan strateginya yang pertama, memperluas jaringan koperasi di daerah untuk mempermudah perekonomian masyarakat dengan mendorong UMKM, dan yang kedua, memperoleh izin usaha serta mudah dan layak untuk membantu masyarakat yang berpotensi dalam pengembangan usaha agar perekonomian dan taraf hidup masyarakat meningkat. Dan arah kebijakannya yaitu yang pertama, layanan koperasi di Kabupaten Ciamis mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan layanan pendidikan yang mampu memberi pengetahuan tentang koperasi kepada masyarakat. Yang kedua, komunitas dan organisasi di semua elemen masyarakat diharapkan mampu membangun dan meningkatkan kinerja masyarakat di daerah-daerah tertentu, seperti pengadaan pelatihan-pelatihan menuju SDM berpendidikan tangguh, dan lain-lain. Mungkin cukup itu penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang sudah menjelaskan bab demi bab tentang RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2021 sampai 2026. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari anggota kelompok kami. Kurang lebihnya sudah.